Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 4, yaitu analisis model pengembangan kurikulum sekolah dasar. Model pengembangan kurikulum sekolah dasar ada 8, yaitu model Taylor, yang kedua adalah model Taba, yang ketiga adalah model administratif atau program, yang keempat adalah model Castro, yang kelima adalah model kurikulum sentral desentral, model ketujuh adalah model pengembangan hitam, dan terakhir kedelapan adalah model pengembangan Kalkbroker. 1. Pengembangan kurikulum model Taylor, yaitu model Taylor termasuk dalam model pengembangan kurikulum deduktif, yaitu dimulai dari hal yang umum ke yang khusus, misalnya dimulai dari menuju kebutuhan masyarakat sampai melalui sekolah secara pendidikan khusus. Taylor mengembangkan kurikulum dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan umum berdasarkan data dari berbagai sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan mata pelajaran. 2. Pengembangan kurikulum model Fulton-Taba, yaitu pengembangan model ini diawali dengan melakukan pencarian data serta percobaan yang menyusun teori serta diskusi dengan implementasi. Hal ini dilakukan guna mempertemukan teori dari praktik. Ketiga, yaitu kurikulum model pengembangan kurikulum administratif atau Landstraf atau program. Prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat yang atas sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum sendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. 4. Model pengembangan kurikulum grassroots bottom up, yaitu model grassroots ini didasarkan pada 4 prinsip pokok, yaitu yang pertama, kurikulum akan menjadi lebih baik ketika kemampuan guru yang meningkat. Kemudian yang kedua, kompetensi guru akan lebih baik jika mereka terlibat dalam revisi kurikulum. Ketiga, jika guru terlibat dalam merumuskan tujuan, menyeleksi, mendefinisikan, memecahkan masalah, serta mengevaluasi hasil, maka hasil pengembangan kurikulum akan lebih signifikan. Dan terakhir keempat, yaitu keterlibatan langsung guru memungkinkan terjalinnya pemahaman bersama dan pencapaian konsekuensi mengenai prinsip, dasar, tujuan, dan rencana kurikulum. 5. Model pengembangan kurikulum sentral desentral, yaitu pengembangan kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah atau kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah atau sekolah-sekolah tersebut. 6. Pengembangan kurikulum model Deca-Wheeler, yaitu pengembangan kurikulum suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus-menerus, di mana ada 5 fase. Setiap tahap merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau utuh. Artinya, kita tidak mungkin dapat menyelesaikan tahap kedua manakala tahap pertama belum terselesaikan. 7. Pengembangan kurikulum model Beckham, yaitu menggunakan metode yang digunakan oleh Beckham, yaitu memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahap tersebut yaitu 1. Memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. 2. Menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. 3. Tim menyusun tujuan pengambilan kurikulum dan pelaksanaan. 4. Implementasi kurikulum, dan terakhir adalah evaluasi kurikulum. Yang ke-8 adalah pengembangan kurikulum model Roger, yaitu ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger, yaitu 1. Diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempat yang tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pembimbingan staf pengajar. Yang ketiga, kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu dalam suatu sekolah, sehingga hubungan antar interpersonal akan lebih sempurna, yaitu antara guru dan murid, guru dan peserta didik, dan lain-lain. Dan yang terakhir,
yaitu diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi, seperti langkah nomor 3. Dalam situasi ini diharapkan nanti masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat. Pertanyaannya adalah, silakan kaji dan analisis karakteristik dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Dan silakan analisis dari masing-masing kurikulum yang disebutkan di atas. Menurut Anda, model pengembangan kurikulum apa yang digunakan nanti masing-masing jenis kurikulum tersebut? Berikan argumen serta alasan yang kuat untuk setiap jawaban disertai dengan bukti atau contoh pengukuran argumen. 1. Kurikulum KTSP. KTSP merupakan kurikulum yang pembelajarannya berbasis kompetensi dan melalui pendekatan tekstual. Kurikulum tersebut mengakomodir kepentingan daerah. Guru dan sekolah diberikan otonomi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi sekolah. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum KTSP adalah model bottom up. Hal tersebut dibuktikan dengan kurikulum KTSP yang dikembangkan dan memperhatikan karakteristik sekolah dan kekhasan daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan, itu termasuk pembangunan SDM melalui sektor pendidikan, di mana KTSP itu dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan atau potensi sekolah atau daerah. Jadi karakteristik sekolah atau daerah sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik. Sehingga pengembangan dan penyusunan KTSP merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, guru, kepala sekolah, guru atau konselor, dan komite sekolah. Dan pihak sekolah mengembangkan kurikulum KTSP dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan sekolah dasar. Contohnya di SD Kabupaten Magelang memiliki ciri khas tarian Magelang yang biasanya dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di kurikulum KTSP seperti tarian Magelang, Jatilan, Warokan, Kobra, dan sebagainya. Dan tarian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang mengangkat budaya lokal dari daerah sekitar SD tersebut. 2. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengganti kurikulum KTSP atau kurikulum 2005. Kurikulum 2013 dapat dijadikan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman mengenai pendidikan budaya. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diperlakukan sebagai kurikulum nasional setahun 2013 sampai 2014. Dan kurikulum 2013 memenuhi 2 dimensi kurikulum, yaitu yang pertama, rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Dan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Model pengembangan kurikulum 2013 yaitu menggunakan pengembangan kurikulum perpaduan antara model Rafael dan model Hilda, yaitu dibuktikan karena di satu sisi pendidik itu diberikan kewenangan untuk mengembangkan pembelajaran RPP. Jadi di sekolah-sekolah itu ketika kurikulum 2013 guru-guru itu dibebaskan untuk mengembangkan RPP sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya. Tapi di sisi lain juga guru itu melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam kurikulum 2013, yaitu seperti penilaian otentik dan penilaian saintifik. Jadi mereka tetap membuat RPP sendiri tetapi juga tetap menyesuaikan dengan kurikulum 2013, yaitu menggunakan penilaian otentik dan penilaian saintifik. Yang ketiga yaitu kurikulum merdeka, di mana model pengembangan yang bersifat yaitu bottom-up, di mana seorang guru dapat mengupayakan pengembangan komponen kurikulum dapat keseluruhan, dapat pula sebagian dari keseluruhan komponen kurikulum atau keseluruhan dari seluruh komponen kurikulum. Jadi kenapa disebut dengan bottom-up? Yaitu karena didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari perencanaan kelasnya. Makanya dia
adalah yang paling tahu kebutuhan kelasnya. Guru adalah orang yang paling tahu kebutuhan dalam kelasnya. Oleh karena itu, dialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka menggunakan model pengembangan yang bersifat bottom-up. Kesimpulan, kurikulum merupakan alat atau kunci dalam perencanaan pendidikan formal. Tidak mengherankan apabila alat ini selalu dirombak atau ditinjau kembali untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Oleh sebab itu, kurikulum juga harus selalu berkembang. Istilah pengembangan menunjuk pada suatu kegiatan menghasilkan suatu hal atau cara baru, di mana nanti selama kegiatan tersebut pengembangan dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Jadi, bila setelah mengalami penyempurnaan, akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut. Dan kegiatan pengembangan kurikulum mencakup pada 1. Penyusunan kurikulum itu sendiri, kemudian yaitu kedua pelaksanaan di sekolah, dan yang disertai dengan penilaian yang intensif serta penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut sebagai di atas dasar dari hasil penelitian tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.